warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga Barataan, bertemu lagi dengan Eva di Ragam Usaha, usahanya orang Bandung. Kali ini Eva berada di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, dimana kali ini kita akan melihat proses pembuatan keripik-keripikan. Nah, penasaran kan keripik apa yang akan kita buat pada hari ini? Let's go, ikutin Eva. Siapa sih yang nggak kenal sama mandai? Mandai merupakan salah satu hidangan alternatif dari daerah Kalimantan Selatan dan Tengah yang biasanya diolah menjadi makanan dengan cara digoreng ataupun dioseng nih keluarga. Tapi kali ini berbeda. Mandai dari Anshore Snack kali ini akan diolah menjadi keripik. Olahan mandai juga menjadi salah satu bukti kreativitas dan kearifan lokal masyarakat Kalimantan dalam memanfaatkan bahan pangan secara maksimal. Teman-teman, kali ini kita berada di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Jubaidah. Produk ulun Anshore Snack. Macam-macamnya itu keripik mandai, keripik pare, keripik rebung. Ada kalau sambalnya ada sambal teri crispy, sambal mandai. Awal mulanya waktu kami masih kerja di program itu di waktu di Palangkaraya. Jadi sambil pemberdayaan, juga sambil belajar usaha. Awalnya kami pertama kali itu produknya keripik singkong. Alhamdulillah keripik singkongnya lumayan laris dan setiap lebaran berpuluh-puluh kilo. Setelah itu kami kadang orang nanya cuman ke ini aja kah gitu. Jadi kami cari produk lain, kami inovasi lagi, kami terus awalnya keripik pare, baru mandai. Nah pemirsa, kali ini Eva sudah bersama dengan Ibu Jubaidah. Kali ini kita akan membuat keripik mandai ya Bu lah. Okay. Nah, untuk mandainya sendiri pun dapat gimana Bu? Biasanya ulun molos orang, tapi kalau misalnya pas stoknya habis ulun ngambil ke batu mandi. Oh, ini mandai tiwadak kan Kak? Tiwadak. Okay. Oke. Ini sebelumnya tadi mandai di apa Ibu? Direndam dulu, habis itu kan dibasuh berapa kali gitu. Karena hanya diperas sampai banyunya habis. Biar kita olah. Ini direndam karena mandai ini fermentasinya lawan iya lah. Urung 4 bulan. Okay. Pertama-tama, Eva dan Ibu Jubaidah akan membersihkan mandainya terlebih dahulu nih keluarga. Kenapa sih harus dibersihkan? Bu, untuk mandai ini kenapa harus diperas Bu? Soalnya kan kalau misalnya kadar airnya banyak, tepungnya juga bakalan banyak yang masuk ke berikut dengan anunya tuh di mandainya nih. Oh, jadi banyaknya kadar air di mandai berdampak juga lawan hasilnya kayaknya? Bisa alot. Oh. Ini bertujuan agar hasil dari keripik mandai yang akan kita olah hari ini mendapatkan hasil yang maksimal. Berarti ini harus sampai kering badan lah Bu mengacak jarai. Sampai ulun biasanya berapa kali? Biasanya sekali diperas, karena dibasuh lagi, diperas lagi. Ini tadi sudah ulun rendam, sudah ulun anui, jadi sudah terkurang kadar asinnya. Berarti habis ini dibasuh lagi kah? Kada.
Tentu kita semua tahu ya kalau olahan dari kulit tiwadak atau cempedak ini perlu difermentasi terlebih dahulu sebelum mendapatkan cita rasa yang khas orang Kalimantan. Oke, habis ini apa, Bu? Tinggal kita hancurkan. Kita dengan cobek. Oke. Pukul-pukul. Oke. Nah, setelah mandainya diperas dan kadar airnya mulai berkurang, langkah selanjutnya adalah proses menghaluskan. Di sini kita menggunakan cobek nih keluarga. Nah, keluarga, tadi mandainya sudah diperas ya, Bu lah. Lalu kita lanjutkan dengan menghaluskan. Kita pakai Tumbuk cobek oh, kayak apa, Bu? Mau lihat, Bu? satu-satu. Bisa kenapa, Bu? Ini Kenapa itu? Ini salah satunya bisa kita iris, bisa juga kayak ini. Nah, kalau misalnya mandainya nih alot, mending kita catok-catok kayak ini. Kayaknya dipisah-pisah. Kalau misalnya mandainya itu bagus, itu diiris tipis-tipis. Eva dikasih tahu sama Ibu Jubaidah ciri-ciri mandai yang bagus loh keluarga. Wah, Eva baru tahu nih. Tahu mandai bagus loh, kada bagus kayak apa, Bu? Kalau kayak ini, nah biasanya mana ini? Nah, ini kan bagus nih, keras. Oh. Nah, tapi kalau sudah kayak ini, nah ini kan lemah nih. Nah, Oh, dilihat dari ininya lah, Bu lah. Kulit ini apa namanya, kulitnya lah, Bu? Kulitnya, teksturnya. ini ketahuan Bang, Kak. Kalau misalnya kita biasa manu tuh ketahuan mana yang keras, mana yang kada. Ternyata untuk membuat keripik mandai tidak hanya sembarang mandai, tapi juga ada kriteria yang mumpuni untuk menghasilkan keripik mandai yang menawan. Lala. Ini karena, nah kita anu kayak ini. Oh, jadinya gampang rahai, Bu lah. Nggih. Oke. Ini salah satunya selain diiris Berarti yang ini tadi kau diiris. bisa. Soalnya kan kadang-kadang kalau kita nukar, itu tadi ada yang bagus, ada yang kada. Tapi kalau misalkan ten baulah seorang ya, Bu? Oh, biasanya mengiris Bang. Tapi kalau misalnya sudah, kan ada kadang-kadang yang ininya nih kayak apa ya? Di orang tuh bekumang. Yang berbintik-bintik hilang. Oh, kalau sebab kau terlalu indah. Itu mending mending catok kayak ini. Jadi kita ya bakalan timbul di sini nih yang rusaknya tuh. Hirang-hirangnya. Bisa dibuang. Kalau diiris malah alotnya karas. Tentunya ada perbedaan antara mandai yang good looking dengan yang biasa aja nih keluarga. Bisa dilihat dari tangan Eva ini. Kemarin awalnya itu 3 macam, terus kami tambah lagi keripik tempe. Setelah di sana kami 2020 pindah ke rantau, sempat vakum sekitar 2 tahunan, ulun kada produksi lagi. Nah, terus 2022 kalau kada salah kemarin ulun mulai ngurus perizinan lagi di sini. Soalnya kan yang ulun dulu masih alamat Palangkaraya. Akhirnya kami produksi lagi, ya mulai sedikit-sedikit dari yang awalnya belum pakai standing pot, masih yang standing pot yang plastik. Nah itu awalnya masih yang harga kemasan ekonomis lah, yang masih kecil-kecil. Akhirnya mulai pas kenal kemarin ada kegiatan di perindustrian, itu mulai naik, terus ada orang mulai kenal gitu. Jadi kami ke dinas perdagangan. Alhamdulillah kemarin dalam 2 tahun awal kemarin expo ya kalau kada salah. Sebelum expo Pak Tapin Art. Nah itu pertama kali ulun empat di situ. Diajak di dinas perdagangan sambil ulun naruh di stand-stand lain. Alhamdulillah orang mulai banyak kenal gitu. Jadi sampai kemarin ke expo Joy 4. Kakak dulu nih, Bu. Kayak ini lagi kita. Nah kalau sudah misalnya ada yang kandal lo, catok lagi. Oh iya, oke. Ini lagi catok. Ini sudah. Nah ini kan masih kadar banyunya tuh jari ulun tadi tuh yang basah. Nah
Tapi pengen rasakan lawan yang kayak ini. Ah, iya. Itu mun basah kayak apa jadinya, Bu? Palingan kayaknya tak banyak gelapungnya nempel. Lawan ibaratnya kayak piola ada purai jadi bahasa kita Banjar tuh. Tapi kada bapak tergabung lawan itulah. Ada apa-apa. Ini biasanya ada mandai ini yang meresap banyu. Meresap banyu itu tabal. Ya itu tadi kamu pisahkan. Oh, yang itu tadi. Jadi kada ulunan gue keripik. Itu kesan sambal mandai ya. Nah, keluarga, jadi ini bedanya mandai yang bagus tadi sesuai kriteria ibu lawan mandai yang di luar kriteria, tapi masih kalah jadi pakai lah bulah. Nah, ini yang bagus, nang cantik, kira bu tadi, nang ini nang tak lama bulah. Jadi kalau misalkan dicatok, ini kalau misalkan dicatok jadi cantik model kayak tak urai kayak itu. Nah, kalau ini modelnya tak gabung seperti itu. Setelah menghaluskan mandai dan merahainya menjadi kecil-kecil agar tidak tergumpal dan cantik saat disajikan, next step kita lanjut ke proses penepungan. Sambil memanaskan minyak tentunya, karena step ini akan dibarengi dengan step penggorengan. Awalnya ulun habis di sini pindah ke sini, pertama kali produksi pare. Kenapa pare? Soalnya kami kan berkebun. Nah, pas berkebun itu terkena panen, harga anjlok tinggal 3.000 sekilo. Kami siasati kalau kami cuma jual buahnya, otomatis kami kada nutup modal. Segala pupuk, segala tenaga kerja, itu kada nutup. Akhirnya ulun siasati bikin keripik. Nah, mulai itu ulun naruh di warung sambil jualan online. Tapi berhubung kawanan juga ada yang tahu mandai, keripik mandai, banyak nanya, kada mau mandai lagi kah? Gitu. Akhirnya ulun produksi lagi. Ulun kalau di rantau itu naruh di Umba sama Sarmili, sama jualan online juga. Ada reseller ulun kayak itu. Nah, karena misalnya bahannya minta ready kan hari ini gitu. Kayak esok kan rencana ulun meredikan, makanya ulun ambil produksi gitu. Kadang-kadang ulun kan misalnya sekali produksi itu buat naruh di Umba, karena produksi lagi naruh di Sarmili, karena produksi lagi biasanya reseller kayak gitu. Kada tentu ada yang 10, ada yang 20 per produk gitu. Kalau misalnya pas tekanan stok ulun otomatis ulun tiap hari. Biasa, oleh ulun kan macam-macam produk nih. Jadi misalnya hari ini ulun produk pare dulu, karena ulun esoknya keripik mandai, karena sambal. Jadi akhirnya misalnya hari Sabtu ulun ngantar, ya hari Sabtu gitu. Semuanya ulun ngantar. Kadang bahan baku kalau sama pemasaran. Ulun kan ibaratnya hanyar di sini, jadi ulun masih belum tahu yang gitu. Nah, jadi karena dari reseller aja ulun yang bahannya sudah banyak kenalan loh, dan banyak udah yang merasai. Sampainya rata. Sampai kada ada kuningnya lagi. Oke. Sampai tutup rata. Tapi ini kayaknya mengumpal lah, Bo. Bagian ada yang mengumpal, bagian kada. Nah, kayaknya lo. Nah, itu makanya tambahin lagi. Oh. Itu tadi yang jerun basah. Oh iya. Nah, ini jadinya kayak ini.
Berarti pas serhat anak membuat itu ya lah. Tadi langsung membuat kita ayak Diayak. sampai gelapungnya guguran. Oh. Nah ini gumpal kayak gini. Nah jadi kita pisah-pisah. Bu, ini tadi Pian pakai tepung terigu lawan Tepung tapioka. tepung tapioka. Itu perbandingannya berapa, Bu? 1 kilo tepung biasa, 1/4 tapioka. Seapa mandai, Bu? Secukupnya. Soalnya ini kan habis. Oh iya. Bagi mintan ya kalau berarti mano. Jadi tapi kita mengaduk tuh langsung banyak katanya. Nah, keluarga, ini lagi tahap pemasakan keripik mandai. Sebelumnya tadi mandainya diayak terlebih dahulu supaya kada banyak gelapung nah masuk ke dalam sini. Ini ditunggu sampai matang, kira-kira dilihat-lihat minyaknya ini kada belebek-belebek. Lah, Bo? Oke. Sampai gelembungnya habis. Setelah keripik mandai matang nih keluarga yang durasi waktunya itu kurang lebih 5 hingga 10 menit, Eva dan Ibu Jubaidah lanjut ke proses pengeringan. Di sini keren banget sih menurut Eva, soalnya Ibu Jubaidah menggunakan alat sederhana tapi fungsinya maksimal. Ini adalah inovasi dari Ibu Jubaidah. Mungkin memang keterbatasan membuat kita menjadi kreatif lah. Bu, ini terbuat dari apa? Mesinnya mesin cuci. Mesin cuci, tapi on off-nya kalau di lah Khusus pengering aja lagi. khusus pengering aja lagi. Nah, jadi keripik mandainya dibuat dalam sini, di spin, karena minyaknya keluar di bawah. Tapi tentunya selain spinner, kayaknya mesin ini juga bisa membakar lemak ya keluarga ya. Soalnya saat bersentuhan kita bisa langsung bergoyang. Kadang-kadang tuh ulun tuh mentok di modal karena intinya. Soalnya kan ulun kan bisa banyak produksi. Jadi kini makanya jadi ulun tadi kan ulun hari ini kasar milih karena esak umba karena atau esak lagi. Soalnya ulun ketika ngantar kana kan banyak bayar. Nah dari bayar itu ulun produksi lagi gitu. Dan kemasan ulun ini kan masih ibaratnya tuh masih yang biasa gitu, nah belum double printing. Jadi ulun nukar yang selling post yang aluminiumnya, hanya ulun manus tukar lagi. Kalau misalnya ulun hendak double
printing tuh lumayan lah harganya. Kemarin sempat hendak minta bantuan lo, berhubung jadinya di luar ring, kan ring 1, ring 2 kayak gitu loh. Nah, Hyung nih kada masuk kayak itu, jadi kan kada bisa masuk. Dan itu Bang, intinya ulun masih mentok di modal gitu. Nah, jadi makanya ulun kada bisa banyak masih. Kalau misalnya ibaratnya orang ibaratnya ulun antar dulu lah kayak itu, nah ke toko yang ini dibayari orang baru ulun produksi lagi kayak itu. Nah, jadi kalau misalnya mentok tekanan yang sama-sama habis ya mau kada mau ulun itu. Dan alat pun ulun masih yang band kan gitu, nah masih kami yang manual, masih biasa. Soalnya ulun pikir kalau misalnya kami maksakan beli alat, otomatis kami modal produksi lagi yang reda gitu. Jadi akhirnya kami siasati kayak itu kan, ibaratnya berinovasi alatnya sekira yang ibaratnya kita tuh masih kau jalan lah gitu. Nah, kalau selama ini yang sudah pakai PERT itu ada produk pare, mandai, keripik mandai, terus sambal mandai, sama keripik rebung. Nah, kalau yang ini ulun belum sempat bikin PRT. Biasanya ulun kan kemarin kan pernah diajari waktu ada pelatihan. Nah, jadi ulun biasanya mendaftar seorang bikin lewat HP aplikasi OSS. Jadi ulun daftar seorang gitu. Nah, berhubung ini belum ulun daftarkan masih. Ini sampai minyaknya ada lagi kah? Sampai itu nah kada terlalu. Oh, berarti dilihat dari bawahnya lah. Menurunkan lemak tuannya. Oke, karena jari Ibu Jubai sudah, jadi langsung kita off-kan. Lalu Bu? Dah. Panas lagi ya juga. Sudah keadaan. Amazing. Proses pengeringan ini sebentar aja keluarga, gak nyampe 5 menit. Setelahnya tinggal masuk ke proses perbumbuan. Sebenarnya menurut Eva, keripik mandai tanpa bumbu ini sudah sangat top markotop. Tapi untuk meningkatkan cita rasa dan energi-energi lainnya, mari kita tambahkan berbagai elemen lain untuk memaksimalkan rasa dari keripik mandai by Anshore Snack. Kalau kedinasan kemarin dari perindustrian ada dibantu masalah yang hak milik itu. Tapi kayaknya masih proses jar. Kalau halal dari perindustrian juga. Yang sudah keluar itu keripik mandai, keripik rebung dan keripik rebung. Pare ya. Ada 3 macam. Kalau sambal-sambalan belum halal. Kalau pribadi sih sebenarnya yang pertama kami pengen tambahan modal gitu. Ibaratnya buat beli alat, buat kemasan. Soalnya lumayan berat Pang kalau kita kan kayak kami aja misalnya kalau buat kemasan kan harus per ratusan. Nah, misalnya 500 minimal atau 1000. Kalau itu kami belikan ke kemasan, kami kan bisa produksi lagi. Nah itu Bang masih untuk modal. Jadi ibaratnya jujur aja Bang, biasanya kalau kayak lebaran orang banyak loh.
paksa kami cari dulu, cari modal gitu. Nah, soalnya kalau misalnya kita kan kayak lebaran kah atau apa, orang kan misalnya minus 2 ya, kan situ waktu bayar. Nah kita yang produksi ini yang masih mentok. Ini Ansar Snack itu nama anak. Waktu kami pertama kali terjun ke dunia kuliner, itu kan masih punya anak 1. Nah, kayak pengennya tuh nama anak gitu. Makanya kami anukan Ansar Snack. Berhubung kemarin juga produk kami kan ada cuman ini, ada makanan, minuman, terus dari kue kering segala macam gitu, sampai ke keripik. Oke, setelah tadi mandainya sudah masak, jadi kita akan menambahkan energi-energi positif agar menambah cita rasa dari mandainya sendiri. Di sini ada bubuk bawang putih, kemudian ada bubuk cabai, dan juga ada apa tadi, Bu? Penyedap rasa. Nah, silakan Ibu, belum kada tahu takarannya siapa. Kita rasa-rasa ya. Kalau dirasa sudah tadi tuh bener kah? Hambar bener kah? Kada sih, lumayan berasa aja kayak itu. Coba pian rasanya Bang, Bu. Sesuai lah Bu lawan yang rajin pian jual toh. Nah, banyak bawang putih memang nggak? Bu, ini memang varian rasa keripik mandainya nih bawang putih pedas aja kah atau sebelumnya ada rasa lain? Kalau sebelumnya ada 4 rasa. Ada asin bawang putih, pedas bawang putih, asin jeruk purut dengan pedas jeruk purut. Nah, berhubung kemarin keteteran, jadi akhirnya ulun nanukan 1 rasa aja yang mana orang tuh lebih banyak lebih banyak suka. Bestseller lah itu belah. Jadi fokus ke 1 rasa ini Ya, aja lo. 1 rasa aja lagi pedas bawang putih. Suka pedas kah? Setengah. Sedikit. Nah, rasa aja dulu biar. Oke. Kalau dirasa sudah hangat. Kita coba ya. Medok boy bawang putihnya. Asinnya udah. Asinnya udah hasilon. Coba aja belum rasa. Bu Bian rasanya pas lah Bu lawan yang rajin penjual tah. Kasih Bu. Bujur. Oke. Ya kayak gitu pembiayanya. Yalah. Nah keluarga, jadi setelah kita tambahkan bumbu lalu dirasa energinya tadi sudah pas, lalu langsung saja kita kemas loh Bu. Kita kemas. Oke. Setelah semua proses selesai, sekarang saatnya kita packing. Kata Ibu Jubaidah, packing ini adalah packing yang sederhana. Tapi menurut Eva, packing yang beliau gunakan ini sudah sangat cantik kok. Baru diisi 50 gram. 50 gram. Itu sudah ulun Isinya kayak ini lah Bu. Bu, untuk 1 kemasan ini berapa harganya? 15.000. 15.000. 15.000 50 gram tadi lah. Oke. 50 gram tuh hibak lah Bu. Kada. Coba aja benar. Nampak. Tabihan pemirsa. Ini aja kalanya bagus, malah banyak timbangannya. Ini tinggal ditutup loh, Bu. Oke. Kalau misalnya itu padahal dia numpang di press. Di press pula. Tentunya dari kegiatan kali ini kita bisa melihat bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil.
Mungkin saat ini Ibu Jubaidah masih dalam tahap proses untuk menggapai bintang beliau nih keluarga. Tentunya harus dipenuhi dengan kesabaran yang tinggi, usaha dan tentu saja mengingat kembali tujuan awal beliau untuk memulai usaha tersebut. It's time to review. Kali ini akan mencoba keripik mandainya dari Anshore Snack. Nah, tadi kita sudah membumbui, udah memasak, udah ngacak mandai. Ini rasa pedas bawang putih. Pedasnya berasa, gurih. Bawang putihnya juga nampol. Ini cocok banget sagan lauk makan ataupun cemilan untuk nonton sinetron, drakor, atau nonton sinetron Malaysia yang baru saja tayang, boleh juga. Nih rasa mandainya masih ada guys, saya nyatanya lah. Ini kan boleh hilang aja lah. Kira mun misalkan rasa mandai hilang, ini lain keripik mandai ngarannya. Next, kita akan mencoba keripik pare yang juga merupakan produksi dari Anshore Snack, yakni Ibu Jubaidah. Ini tadi keripik parenya rasa asin bawang putih. 70 gram berapa harganya, Cil? 15.000. 15.000, sama pada 15.000. Kadang-kadang lah. Guys. Sesuai lawan ngarannya, sesuai lawan variannya, ini asin dan rasa bawang putihnya juga nampol. Tapi tentu saja karena ini pare, jadi tetap ada pahit-pahitnya sedikit. Tapi ini bisa jadi untuk teman-teman yang kurang suka makan sayur-sayur yang pahit ataupun yang lainnya, atau mungkin anak-anak yang lagi belajar makan sayur, boleh mencoba keripik pare ini. Ini juga cocok buat Gen Z yang suka bumbu-bumbu yang nampol. Lagi-lagi ini adalah produk dari Anshore Snack by Ibu Jubaidah. Ini adalah sambal teri crispy. Wow. Ini komposisinya ada bawang putih, bawang merah, teri medan, cabai rawit, terigu, garam, dan penyedap rasa. Mari kita open. Terasa tercium bau bawang. Masih bau. Suka banget. Crispy benar dan pedas. Nyaman nasi goreng tuh. Nasi panas. Wah, ini cocoknya buat Nyai pakai nasi mau makan. Nah keluarga, ini menjadi perjumpaan terakhir kita dalam membuat keripik mandai dan melihat bagaimana usaha dari Ibu Jubaidah. Adakah kata-kata hari ini, Bu? Untuk sukses perlu proses. Cakep. Lonjo untuk keluarga yang mungkin ingin menjadi reseller belah, bisa keripik mandai, keripik pare, ataupun sambal-sambal lainnya dari Ibu Jubai atau Anshore Snack, bisa langsung saja mendatangi kemana, Bu? Bisa lewat WA atau datang ke Hyung di RT 1. Nah, RT 1 ini WA-nya dan juga alamatnya teman-teman. Bisa langsung dihubungi aja. Insya Allah lebih murah belah. Nah, langsung ke kawanannya. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan Ragam Usaha hanya di TV kesayangan Anda. Ragam Usaha? Usahanya orang Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tayangan Ragam Usaha kali ini bisa bermanfaat untuk keluarga semuanya. Meski hanya sekedar tayangan dan hiburan tentunya, Eva ingin memberikan semangat dan kekuatan bahkan pembelajaran yang bisa kita ambil dari setiap orang yang kita temui.